Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Kasih Maruf Sagala. Saya dari MDC semester 5. Saya akan menjelaskan materi yaitu mengenal hadis tematik. Hadis tematik atau disebut dengan maudhu'i secara berasal dari kata yang merupakan isim maf'ul dari kata wada yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Menurut Mustafa Muslim, bahwa yang dimaksud dengan maudhu'i adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka, yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran di dalam kitab-kitab untuk menemukan topik tertentu dan tujuan yang tertentu. Baik, menurut Ali Mustafa Yakub, ada beberapa langkah yang harus kita pahami sebelum mempelajari hadis tematik. Yang pertama, kita harus mengumpulkan semua riwayat-riwayat hadis dari tema yang mau kita tuju. Yang kedua, mengkritisi riwayat-riwayat tersebut dengan menyeleksi mana yang sahih dan mana yang dhaif. Yang ketiga, mengambil hadis yang sahih dan membuang hadis yang tidak sahih. Serta kita dapat mengamalkannya dan meninggalkan hadis yang sudah tidak berlaku lagi. Adapun yang keempat, yaitu mengambil teks-teks hadis yang petunjuk maknanya jelas, lalu menyeleksi dari teks-teks hadis yang petunjuk maknanya tidak jelas. Adapun yang kelima, yaitu memahami atau menjelaskan teks-teks hadis yang tidak jelas petunjuk maknanya dengan teks-teks hadis yang sudah jelas petunjuk maknanya. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya itu pentingnya belajar hadis tematik. Hadis sedemikian sangat penting karena merupakan perkataan, perbuatan, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber hukum setelah Al-Quran. Dalam hubungan ini diangkat di samping pengertian hadis itu sendiri juga diangkat nama-nama lain atau sinonim hadis dan dalil ayat dan hadis yang menjadi dasar pentingnya mempelajari dan mengajarkan dan memasyarakatkan hadis. Usaha mempelajari dan mengajarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat sebagai sumber ajaran Islam guna tampak nyata dan mendampingi Al-Quran. Hal ini harus dipandang penting karena hadis-hadislah yang dapat memperjelas apa yang di dalam ayat Al-Quran dan mengokohkan keberadaan ayat suci Al-Quran dalam masalah tertentu dan menentukan hukum tersendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.